Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deo Junior Saputra dengan NPM 223150008 dari kelas TE22A Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tugas kelompok 4 dengan mata kuliah Energi Baru Terbarukan dengan materi COP 25 2019 Madrid, Spanyol. Langsung saja di pendahuluan, COP 25 di Madrid, Spanyol berlangsung dari 2 hingga 13 Desember 2019 bertujuan untuk memperkuat upaya global dalam menangani perubahan iklim. Poin pentingnya meliputi yang pertama negosiasi ambius, mendorong negara untuk meningkatkan komitmen pengangguran emisi gas rumah kaca. Yang kedua, aturan pasar karbon. Diskusi tentang aturan pasal 6 Perjanjian Paris, tetapi belum mencapai kesepakatan. Yang ketiga, dukungan untuk negara berkembang. Penekanan pada dukungan finansial dan teknisi untuk negara berkembang. 4. Kesadaran publik aktivis iklim meningkatkan kesadaran tentang urgensi tindakan iklim. Meskipun tidak ada kemajuan signifikan, COP 25 tetap penting untuk dialog internasional mengenai perubahan iklim. Di sini ada referensi, boleh dilihat dari PowerPoint-nya. Lanjut. Yang pertama, tujuan dan agenda COP. Tujuan dan agenda COP. Tujuan dan agenda COP yang artinya converse of the parties, berfokus pada upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Berikut adalah beberapa poin penting terkait tujuan dan agenda COP. Yang pertama, operasionalisasi Perjanjian Paris. Salah satu tujuan utama COP adalah untuk memastikan implementasi Paru dan Perjanjian Paris yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 Celcius. Di atas tingkat peran industri dan jika memungkinkan di bawah. Yang kedua, penandaan untuk kerugian dan kerusakan. Agenda COP 25 mencukupi pembahasan tentang pendanaan untuk kerugian dan kerusakan yang terkait dengan dampak perubahan iklim, termasuk kejadian ekstrim. Ini merupakan bagian dari mekanisme internasional wawasan untuk kerugian dan kerusakan. Yang ketiga, dampak perubahan iklim dan peristiwa ekstrim. COP 25 menyoroti pentingnya mengatasi dampak peristiwa ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Ini dianggap sebagai salah satu isu paling signifikan dalam agenda. Yang keempat, kerjasama internasional. COP berfungsi sebagai platform untuk negara-negara bernegosiasi dan berkolaborasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta untuk meningkatkan dukungan finansial bagi negara-negara yang paling rentan. Yang pertama, peningkatan ambisi pengurangan emisi. COP juga bertujuan untuk mendorong negara-negara untuk meningkatkan komitmen mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), dan untuk mempertimbangkan status peristiwa ekstrim sebagai prioritas dalam kebijakan iklim mereka. Dengan demikian, COP berperan penting dalam membentuk kebijakan global terkait perubahan iklim dan memastikan bahwa negara-negara bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang kedua, hasil utama dan kesepakatan yang dicapai. Hasil utama dan kesepakatan yang dicapai COP 25 yang diadakan di Madrid, Spanyol mencakupi beberapa poin penting terkait
penanganan perubahan iklim dan dampaknya dampaknya berikut adalah ringkasan hasil dan kesepakatan tersebut. Yang pertama, mekanisme internasional Warsawa untuk kerugian dan kerusakan. COP25 meninjau dan membahas mekanisme internasional Warsawa (WIM) yang bertujuan untuk menangani kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim. Meskipun ada kemajuan dalam diskusi, beberapa isu tetap belum terlaksanakan, dan negara-negara tidak sepakat tentang bagaimana mekanisme ini akan diatur, yang menyebabkan penundaan hingga COP26. Yang kedua, peningkatan dukungan keuangan. Salah satu hasil penting dari COP25 adalah pengakuan dan perlunya peningkatan bantuan keuangan yang efektif bagi negara-negara yang rentan dan paling terdampak oleh perubahan iklim. Meskipun ada pengetahuan ini, banyak pihak merasa bahwa komitmen yang dibuat tidak cukup untuk memenuhi harapan. Yang ketiga, jaringan Santiago dan kelompok ahli. Dua badan baru dibentuk selama COP25, Jaringan Santiago dan kelompok ahli tentang aksi dan dukungan. Jaringan ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan yang relevan guna mengatasi dampak perubahan iklim yang tidak terlanakan. Sementara kelompok ahli akan membahas metode dan strategi untuk memanfaatkan dukungan finansial bagi negara-negara yang terpandang. Yang keempat, fokus pada peristiwa ekstrim. Menekan pentingnya mengatasi dampak peristiwa ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Ini dianggap sebagai salah satu paling signifikan dan agenda, dan hasilnya menunjukkan bahwa perlunya tindakan yang lebih tegas untuk menangani masalah ini. Yang kelima, kesepakatan tentang kerugian dan prasangka. Meskipun COP25 menghasilkan beberapa kemajuan dalam diskusi dan kesepakatan, banyak pihak merasa bahwa hasilnya tidak cukup ambisius untuk mengatasi tentang perubahan iklim yang mendesak. Peran negara berkembang dalam COP. Peran negara berkembang dalam COP sangat penting, terutama dalam konteks perubahan iklim dan upaya mitigasi serta adaptasi. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan peran negara berkembang dalam COP. Yang pertama, penerima dampak perubahan iklim. Negara berkembang seringkali menjadi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, mereka memiliki kepentingan yang kuat dalam negosiasi untuk mendapat dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang kedua, negosiasi untuk pendanaan. Negara berkembang terlibat dalam mekanisme internasional seperti mekanisme internasional Warsawa untuk kerugian dan kerusakan WIM. Mereka berusaha memastikan bahwa mekanisme ini dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Yang ketiga, perwakilan dan mekanisme internasional. Negara berkembang seringkali membutuhkan dukungan dalam hal pengembangan kapasitas dan transfer teknologi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Dalam COP, mereka berusaha untuk mendapatkan akses ke teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi emisi. Yang keempat, pengembangan kapasitas dan teknologi. Negara berkembang seringkali membutuhkan dukungan dalam hal pengembangan kapasitas dan transfer teknologi untuk mengatasi tentang perubahan iklim. Dalam COP, mereka berusaha mendapatkan akses ke teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi emisi. Yang kelima, advokasi untuk keadaan iklim.
Negara berkembang seringkali mengadvokasi keadilan iklim, menekankan bahwa negara-negara maju yang memiliki sejarah emisi tinggi harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi emisi yang memberikan dukungan pada negara-negara yang lebih rentan. Ini menjadi bagian penting dari diskusi dalam negara COP. Nah, yang keenam, partisipasi dalam diskusi global. Negara berkembang berperan dalam membentuk agenda global terkait perubahan iklim. Mereka berpartisipasi berpartisipasi dalam diskusi dan menegosiasi untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan mereka diakui dalam kebijakan internasional. Negara berkembang seringkali membentuk secara keseluruhan. Negara berkembang memainkan peran krusial dalam COP dengan menekankan kebutuhan mereka dan dukungan pendanaan dan teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, serta berkontribusi pada upaya global untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif dan dukungan dalam hal pengembangan kapasitas dan transfer teknologi. Untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, di dalam COP mereka berusaha untuk mendapatkan akses teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi emisi. Yang keempat, dampak perubahan iklim yang diperbincangkan di COP. Dampak perubahan iklim yang dibincangkan di COP mencakup berbagai isu penting yang berhubungan dengan konsekuensi dan perubahan iklim global. Berikut adalah beberapa dampak utama yang sering dibahas. Yang pertama, peristiwa ekstrim. Meningkatkan frekuensi dan intensitas peristiwa ekstrim seperti global panas, banjir, kekeringan, dan badai menjadi salah satu fokus utama COP, membahas bagaimana peristiwa ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi. Yang kedua, kerugian dan kerusakan. Kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, termasuk dampak dan peristiwa ekstrim, menjadi isu sentral dan menegosiasi mekanisme internasional Warsawa untuk kerugian dan kerusakan. Dibahas untuk memberikan dukungan kepada negara-negara yang paling terdampak. Yang kedua, peristiwa lanjut ke tiga, ketahanan, pengamanan, dan sumber daya air. Perubahan iklim berdampak pada ketahanan pangan dan ketersediaan air. Diskusi di COP seringkali mencakup bagaimana perubahan pola curah hujan dan suhu dapat mempengaruhi produksi pertanian dan akses terhadap air bersih. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Dampak kesehatan dari perubahan iklim termasuk meningkatkan penyakit yang terkait dengan cuaca ekstrim dan polusi menjadi perhatian COP, membahas bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang kelima, sosial dan budaya. Perubahan iklim dapat mengancam keberlangsungan masyarakat, terutama bagi komunitas dan bergantungan pada sumber daya alam. Diskusi di COP mencakup bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi budaya dan cara masyarakat, terutama bagi penduduk asli. Yang kelima, penandaan iklim dan inisiatif hujan. Yang pertama, penandaan untuk kerugian dan kerusakan. Salah satu isu utama dalam negosiasi COP adalah pendanaan untuk kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim. Mekanisme internasional Warsawa untuk kerugian dan kerusakan berfokus pada penyediaan dukungan internasional bagi negara-negara yang paling terdampak oleh peristiwa ekstrim dan perubahan iklim. Yang kedua, inisiatif hijau dan proyek berkelanjutan. Banyak negara dan organisasi internasional meluncurkan inisiatif hijau yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan seperti pengembangan energi terbarukan, konservasi, kenaikan keanekaragaman hayati, dan pengolahan limbah. Inisiatif ini seringkali didanai melalui kombinasi sumber daya publik dan swasta serta dukungan. Yang ketiga, peran sektor swasta. Sektor swasta memainkan peran penting dalam pendanaan iklim dengan banyak perusahaan
berinvestasi dalam teknologi hijau dan pabrik berkelanjutan, inisiatif seperti Green Bandus dan Sustainable Investment yang semakin populer sebagai cara menarik investasi dalam proyek-proyek yang mendukung tujuan itu. Yang keenam, inovasi teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Yang pertama, transisi teknologi. Ya, penting untuk memahami pergeseran dari bahan bakar fosil ke negeri energi terbarukan dengan belajar dari sejarah transisi teknologi sebelumnya. Yang kedua, inovasi sektor energi. Fokus pada sektor penghasil emisi utama seperti energi, transportasi, dan industri untuk mempercepat transisi melalui teknologi energi terbarukan dan efisien energi. 4. Peran pemerintah dan bisnis. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam mendapatkan dekarbonisasi. Yang ketujuh, peran organisasi non-pemerintah dalam konferensi para pihak COP. Yang pertama, ada advokasi dan kesadaran, dan yang kedua, penyediaan data dan penelitian. Yang ketiga, pengawasan dan akutabilitas. Yang keempat, fasilitas dialog. Dan yang kelima, pendidikan pelatihan. 8. Energi dan transisi energi COP. Yang pertama, pengaruhan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, komitmen untuk energi bersih. Yang ketiga, komitmen untuk energi bersih. Yang keempat, inovasi teknologi. Yang kelima, keadilan energi. Dan yang keenam, peran sektor swasta. Yang kelima, keadilan energi. Dan yang keenam, peran sektor swasta. Yang 9, adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama, definisi dan tujuan. Dan yang kedua, rencana adaptasi nasional atau disingkat menjadi NAP. Yang ketiga, pendanaan untuk adaptasi. Dan keempat, integrasi dan kebijakan. Dan kelima, pendidikan dan kesadaran. Yang keenam, kolaborasi dan partisipasi. Dan ketujuh, monitoring dan evaluasi. Yang 10, partisipasi masyarakat sipil dalam konferensi para pihak. Yang pertama, perwakilan beragam kelompok. Dan yang kedua, dialog dan konsultasi. Dan yang ketiga, advokasi dan mobilisasi. Yang keempat, pemantauan dan akuntabilitas. Dan kelima, inovasi dan solusi lokal. Dan keenam, pendidikan dan kesadaran. Dan ketujuh, keterlibatan dalam proses negosiasi. Yang 11, pemantauan dan laporan kemajuan negara. Yang pertama, mekanisme transparansi. Dan yang kedua, evaluasi dan tujuan. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Dan keempat, indikator kinerja. Yang ke-12, dampak COP terhadap kebijakan lingkungan di negara anggota. Yang pertama, pengaruh pada kebijakan nasional. Dan yang kedua, kesadaran dan mobilisasi publik. Dan ketiga, dampak penandaan dan investasi. Keempat, tantangan dan penolakan. Dan kelima, peningkatan komitmen internasional. Yang ke-13, kesepakatan internasional dan protokol yang dihasilkan. Yang pertama, target pengurangan emisi. Yang kedua, penandaan adaptasi dan mitigasi. Yang keempat, kesadaran dan pendidikan. Yang keempat, kerjasama internasional. Yang kelima, pelaporan dan transmisi. Dan keenam, koordinasi dan dukungan internasional. Dan 7, partisipasi. Yang ke-14, keterkaitan COP dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Yang pertama,
integrasi kebijakan, dan kedua pendanaan dan dukungan, ketiga dampak perubahan iklim, keempat keterlibatan stakeholder, kelima tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat dengan SDGs. Ke-15 tentang dan hambatan dalam negosiasi. Yang pertama perbedaan kepentingan. Negara maju fokus pada pengurangan emisi, sementara negara berkembang lebih meningkatkan adaptasi dan dukungan finansial yang dapat memicu ketegangan. Kedua, kurangnya kepercayaan. Negara berkembang merasa negara maju tidak memenuhi komitmen pendanaan dan teknologi menghambat kemajuan negosiasi. Yang ketiga, kompleksitas isu. Isu yang kompleks dan saling terkait seperti mitigasi dan adaptasi menyulitkan pencapaian konsensus. Keempat, keterlambatan sumber daya, dan kelima, politik domestik, dan keenam, ketidakpastian ilmiah, dan yang ketujuh, keterbatasan waktu. Tekanan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu terbatas dapat mengakibatkan keputusan yang terburu-buru. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.